Fenomena tersangka korupsi mendadak sakit saat hendak ditangkap aparat seakan menjadi modus permanen di NKRI ini. Tersangka korupsi kerap meminta penundaan penangkapan atau penahanan karena alasan sakit. Entah kenapa, fenomena ini berlangsung berulang-ulang. Akibat alasan sakit para koruptor ini, proses penanganan perkara korupsi melambat. Berikut ini rangkuman peristiwa menonjol sejumlah tersangka korupsi yang mendadak sakit. 1. Gubernur Papua Lukas NMB sakit kaki. Gubernur Papua Lukas NMB jatuh sakit pasca ditetapkan jadi tersangka korupsi atas penerimaan gratifikasi sekitar 1 miliar. Bahkan Lukas minta izin untuk berobat ke luar negeri usai dicegah ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Menurut Koordinator Kuasa Hukum Lukas NMB, Stefanus Rening, pada Senin 12 September 2022, kliennya mengalami kaki bengkak dan tidak bisa jalan. Duduk pun susah, maka tidak bisa hadir di Makobrimob. Tidak hanya terjerat kasus korupsi 1 miliar, belakangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan Lukas NMB transaksi senilai 560 miliar ke kasino judi dalam periode tertentu. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Belakangan ada dugaan Lukas NMB mengerahkan massa demonstran untuk membentengi dirinya dari sentuhan aparat penegak hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus dugaan korupsi Lukas NMB bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Mahfud juga menduga gubernur dari Partai Demokrat itu memiliki manajer pencucian uang yang kini dalam penyelidikan. Mahfud mendesak Lukas NMB untuk memenuhi panggilan KPK. Kepada saudara Lukas NMB, menurut saya, ya kalau dipanggil KPK datang saja. Jika tidak cukup bukti, kami ini semua yang ada di sini menjamin dilepas. Nggak akan dihentikan itu. Tetapi kalau cukup bukti ya harus bertanggung jawab. 2. Tersangka dugaan korupsi 86 triliun Surya Darmadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu waktu cukup lama untuk memeriksa bos Darmesh Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi. Surya Darmadi adalah tersangka kasus suap ahli fungsi lahan di KPK. Dia juga jadi tersangka korupsi penyerobotan lahan yang merugikan perekonomian negara hingga 86,5 triliun di Kejaksaan Agung. KPK dan Kejagung pun sempat akan memeriksa Surya Darmadi, namun pemeriksaan itu batal lantaran Surya Darmadi sakit. 3. Anas Urbaningrum sakit gigi. Mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum terjerat kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 706 miliar. Pengacara Anas, yaitu Adnan Buyung, pada 21 Februari 2014 mengatakan kliennya tidak dapat menghadiri pemeriksaan KPK karena sakit gigi. Menurut Adnan, kliennya sudah dibawa ke dokter tapi kambuh lagi. 4. Setia Novanto benjol seperti bakpao. Mungkin publik masih mengingat drama mantan Ketua DPR Setia Novanto saat tersandung tindak pidana korupsi EKTP. Kala baru ditetapkan sebagai tersangka, Novanto sempat beralasan sakit untuk menghindari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar sakit Novanto disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham pada 11 September 2017. Dia mengatakan Novanto perlu dirawat di rumah sakit karena masalah penyakit dalam. Foto Novanto terbaring di kamar rumah sakit beredar di media sosial. Foto itu mengundang reaksi dari banyak kalangan karena terlihat janggal pada foto tersebut, yaitu monitor tidak menunjukkan adanya gerakan. Drama sakit mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI ini belum berakhir. Pada 16 November tahun yang sama, Novanto dikabarkan mengalami kecelakaan. Sebelumnya, dia beberapa kali tidak hadir pemeriksaan KPK. Akibat kecelakaan, kuasa hukum Novanto kala itu Fredrik Yunadi menyebut kliennya mengalami luka parah hingga gejala geger otak.
Penyebutan kalimat benjol seperti bakpao bahkan sempat menjadi candaan di masyarakat. Hasil penelusuran KPK, kecelakaan tersebut terbukti skenario belaka, yakni sengaja untuk menghalangi proses penyidikan korupsi. Bahkan dokter dan kuasa hukum yang terlibat ikut ditetapkan tersangka oleh KPK. Menanggapi modus tersebut, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan alasan sakit yang kerap digunakan para tersangka korupsi. Pertama, tersangka hendak mengulur waktu dalam proses pemeriksaan, terutama bagi mereka yang tengah menjalani proses peradilan. Upaya mengulur waktu ini juga bagian dari strategi menghadapi proses hukum yang dijalani para tersangka atau menghindari upaya paksa dalam kasus tertentu, misalnya harus ditahan. Kedua, tersangka mengalami stres atau tekanan psikis karena tidak pernah membayangkan akan terjerat kasus dan menjalani proses hukum. Apalagi biasanya mereka memiliki gaya hidup mewah dari segi status sosial, reputasi, memiliki kekuasaan, tiba-tiba semuanya hilang karena status tersangka. Sementara itu, sebuah studi mengupas soal alasan koruptor sakit tersebut, yaitu dalam jurnal ilmiah berjudul menyoal alasan sakit dalam mengajukan penundaan penahanan para tersangka tindak pidana korupsi. Jurnal tersebut ditulis oleh dua peneliti, yaitu Juardin dari UIN, Sunan Ampel Surabaya, dan Waode Heni Satriani dari Universitas Patria Arta Makassar. Dalam studi tersebut mengungkapkan penggunaan alasan sakit tentu akan memperlambat proses penyidikan dan berpotensi menghilangkan barang bukti bagi tersangka. Peneliti merumuskan masalah, yaitu bagaimana standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menaguhkan penahanan. Kedua adalah bagaimana tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi untuk penundaan penahanan. Peneliti menyimpulkan dalam jurnalnya bahwa penundaan penahanan tersangka karena alasan sakit diperbolehkan. Namun, pengambilan keputusan akhir tergantung direksi dari penyidik melalui rekomendasi tenaga medis. Akan tetapi, belum ada standar baku medis untuk jenis penyakit yang boleh diberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit. Apabila tidak ada standar baku, akan menyebabkan penafsiran dan penanganan yang berbeda dalam kasus penggunaan alasan sakit untuk menunda penahanan. Di samping itu, asas legalitas dalam penanganan kasus tidak terpenuhi. Untuk itu, peneliti merekomendasikan penyidik KPK bersama dengan tenaga medis atau Ikatan Dokter Indonesia sebaiknya membuat dan memiliki standar baku dalam memberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit dalam mempertegas asas legalitas.